Salam Horas, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Nah, firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang nas ini adalah ketika umat Tuhan, bangsa Israel, kehilangan sosok seorang pemimpin dalam hidup mereka. Karena pada saat itu Musa terlalu lama bersama-sama dengan Allah dalam padang gurun atau di gunung, dan mereka menanti-nantikan, dan dalam pikiran mereka Musa telah melupakan mereka. Karena itulah mereka membuat tuangan ilah yang lain, ataupun dalam bahasa Indonesia dikatakan membuat anak lembu emas, karena mereka menginginkan supaya dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan ada sosok dewa yang akan memimpin. Padahal sesungguhnya Allah sangat setia menemani, memelihara, melindungi umat Tuhan yang akan menuju ke tanah perjanjian itu. Karena ketidaksetiaan kepada Allah dan merasa kehilangan sosok seorang pemimpin yang menjadikan kehidupan mereka merasa ditinggalkan seperti itu, maka bangsa Israel kehilangan pengharapannya akan Allah, sehingga mereka membuat dewa tuangan dari emas, yaitu anak lembu emas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah seruan Musa ketika dia melihat bahwa umatnya telah tercemar dan melakukan penyembahan berhala yang sangat dibenci oleh Allah. Dan dia berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Kita tahu Bani Lewi adalah bani ataupun umat Allah yang memimpin dalam hal peribadatan. Dan karena Bani Lewi lah yang berkumpul sesuai dengan seruan yang disampaikan oleh Musa, maka ada perintah yang disampaikan Musa supaya Bani Lewi membunuh saudara, teman, dan tetangganya, sehingga pada saat itu ada 3.000 orang yang mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, melakukan dosa karena ilah menduakan Tuhan adalah merupakan sesuatu yang keji di hadapan Allah. Dengan membuat ilah lain, Allah pun pasti akan menghukum kita. Mungkin pada saat zaman sekarang ini kita tidak lagi melakukan tuangan anak lembu emas, tetapi ada banyak ilah-ilah lain yang kita lakukan dalam hidup kita. Konsumerisme, hedonisme, dan hal-hal yang lain. Dan terkadang kita lebih sering menduakan Tuhan dibandingkan dengan menomorsatukan Allah dalam hidup kita. Kalau misalnya kita sudah menomorduakan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita tidak menempatkan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Dan ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Kalau kita sudah menomorkan dua Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun akan mengalami hal sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setialah kepada Allah kita, taatlah kepada Dia. Situasi apapun yang kita alami, apakah ketika kita merasa ditinggalkan, apakah kita merasa kita kehilangan sosok seorang pemimpin, apakah kita merasakan bahwa Allah seolah-olah tidak peduli lagi dengan kita, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Kesetiaan Allah itu luar biasa kepada kita. Karena itu kita pun harus setia kepadanya. Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita mentaati Dia
apapun kondisi, situasi yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tidak menduakan Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami tidak membuat ilah lain dalam hidup kami, tetapi kesetiaan kami haruslah sungguh-sungguh hanya kepada Allah semata. Tuhan Allah yang Maha Kuasa mampu melihat isi hati kami, dan karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa taat, setia kepada Tuhan, sekalipun dalam perjalanan hidup kami sering mengalami jatuh dan bangun, tapi kami tidak harus meninggalkan Engkau dalam situasi itu, tetapi justru sebaliknya, ketika situasi menghimpit, ketika situasi kegagalan terjadi, sakit penyakit kami alami, kami semakin berseru dan meminta pertolongan kepada Allah, dan kami yakin Tuhan pasti akan datang untuk menolong kami. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.